Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. Pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup, melainkan pendidikan bukanlah tentang seberapa pintar Anda, melainkan seberapa keras Anda bekerja untuk meraihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Mananda dari kelas 1D dengan NIM 140141142. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas dari Bapak Ari Juliansyah yang tentang jenis, fungsi, dan peran perusahaan. Oke, saya lanjutkan tugas saya. Saya kenalkan, saya Kevin Mananda dengan NIM 140141142 dengan dosen pelaku Bapak Ari Juliansyah SEMMH. Oke, dari selanjutnya itu ada jenis kewirausahaan. Yang pertama kali saya akan menjelaskan yang pertama adalah kewirausahaan retail. Kewirausahaan itu yaitu menjualkan barang atau jasa secara langsung pada konsumen. Contohnya toko kelontong dan toko pakaian atau restoran. Lalu yang kedua, sini saya akan menjelaskan yang kedua soal perusahaan jasa. Kalau jasa yaitu usaha yang menyediakan layanan atau layanan kepada pelanggan. Contohnya bengkel, jasa desain grafis, salon, dan lain-lain. Kalau yang ketiga adalah perusahaan sosial, yaitu usaha yang menjalankan bisnis dengan tujuan utama untuk memberikan dampak positif pada masyarakat sekitar dan lingkungannya. Contohnya perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, panti asuhan, dan lain-lain. Lalu yang keempat adalah perusahaan teknologi, yaitu usaha yang memanfaatkan teknologi untuk menciptakan produk baik barang maupun jasa atau layanan baru. Biasanya jenis perusahaan ini mengikuti tren atau dan kekinian. Disini saya menjelaskan tentang perusahaan sosial, di manakah usaha yang menjalankan bisnis dengan tujuan utama untuk memberikan dampak positif pada masyarakat sekitar dan lingkungannya. Contoh, perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, panti asuhan, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada perusahaan teknologi, yang dimana usaha tersebut memanfaatkan teknologi untuk menciptakan produk baik, barang maupun jasa, dan layanan baru. Biasanya jenis perusahaan ini memiliki tren kekinian. Contohnya teknologi, perusahaan flash, jasa, pembuat aplikasi, pembuatan sistem layanan, dan lain-lain. Lalu yang kelima ada perusahaan kreatif, yaitu jenis perusahaan yang menghasilkan produk atau layanan yang seperti dan rasional. Contohnya seperti kreatif seperti seni, desain, fotografer, dan musik. Lalu yang keenam itu adalah perusahaan online, yaitu jenis usaha untuk menjalankan bisnis melalui internet. Contohnya online, marketplace, pemasaran, dan media sosial. Lalu yang ketujuh ada perusahaan fresh, yang dimanakah jenis perusahaan yang menjelaskan bisnis dengan menggunakan merek atau sistem yang sudah ada dari pihak lain dengan cara meminjam merek tersebut kepada pembeli merek dan sistem yang sudah ada tersebut diberikan royalti atau dapat juga berbagai keuntungan. Contohnya Pilapot, McDonald's, Burger King, Alfamart, kemarin Starbucks, dan lain-lain. Lalu yang kedelapan ada perusahaan mikro. Nah, dalam itu adalah usaha kecil dengan modal dan omset yang relatif kecil. Contohnya pedagang kaki lima, pengrajin bongkar rumahan, atau home bakery. Lalu yang kesembilan usaha kecil menengah, yaitu adalah jenis usaha yang memiliki skala lebih besar dari usaha mikro. Contohnya perusahaan manufaktur, distributor, dan jasa profesional. Lalu yang terakhir yaitu
dengan modal omset yang sangat besar. Contohnya perusahaan multinasional dan bermerek. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang fungsi. Oke, saya akan menjelaskan fungsi perusahaan. Perusahaan itu memiliki dua fungsi, yang pertama adalah mikro dan yang kedua adalah makro. Nah, dalam fungsi mikro yaitu menciptakan lapangan pekerjaan, dua, meningkatkan taraf hidup masyarakat, tiga, mendorong produktivitas dan inflasi, empat, meningkatkan kemandirian ekonomi baik individu maupun keluarga. Lalu yang kedua adalah makro. Nah, meningkatkan itu fungsi makro dalam fungsi dari perusahaan adalah yang pertama adalah mendorong perkembangan ekonomi, lalu yang kedua meningkatkan daya saing suatu bangsa, lalu memperkuatkan kemandirian ekonomi secara nasional, lalu yang terakhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran perusahaan. Saya akan menjelaskan tentang peran perusahaan. Yang pertama adalah meningkatkan perekonomian. Nah, dalam perusahaan perekonomian itu membantu menciptakan lapangan pekerjaan, sebab perusahaan membuka usaha baru yang mengerjakan orang lain, sehingga membantu menyerapkan angka pengangguran di suatu daerah, terutama pada daerah sekitar. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam itu menyediakan produk dan jasa baru dengan mengajari solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya produk dan jasa yang inovatif dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lalu yang ketiga ada membangun kemajuan sosial. Dalam tersebut mempunyai perubahan sosial. Wirausaha dapat membawa perubahan positif dalam masyarakat dengan menghadirkan solusi inovatif berbagai permasalahan sosial. Lalu perusahaan tersebut meningkatkan kepedulian masyarakat sebagai usaha mendorong masyarakat untuk tidak tergantung pada pihak lainnya. Lalu yang terakhir ada memperkuatkan daya saing bangsa. Di era saat ini, setiap bangsa dituntut untuk memiliki faktor utama dalam menghadapi arus perubahan dan kompetisi perorangan. Oke, saya yang terakhir akan menjelaskan tentang memperkuat daya saing bangsa. Nah, di daerah saat ini, setiap bangsa dituntut untuk semakin cepat, terutama dalam menghadapi arus perubahan dan kompleksitas persaingan. Di dalam perusahaan tersebut akan meningkatkan daya saing produk dan jasa. Perusahaan tersebut mendorong inovasi sehingga meningkatkan kualitas produk barang dan jasa bangsa agar dapat bersaing di pasar global. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu, perusahaan perlu terus diupayakan dalam rangka mengembangkan dan mendorong semangat perusahaan di masyarakat maupun bangsa dan negara. Perusahaan dapat meningkatkan kemajuan sosial serta memperkuatkan daya saing bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri. Sebelumnya saya akan mengakhiri dengan pantun. Hari Senin di kota tua, naik kuda membawa paya. Terima kasih hadirin semua sudah berperan dengan saya. Di rumah di kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.